Dan di sebelah kiri ini adalah rumahnya Rasulullah, rumahnya. Yang hari ini, Bapak dan Ibu, kalau kita datang ke Masjid Nabawi yang hari ini, yang sudah mengalami perluasan sedemikian banyak, masih ingat bahwa di sebelah kiri mihrabnya Rasulullah terdapat kuburan Rasulullah, makam Nabi, dan inilah yang disebut dengan Raudhah itu. Mimbaina baiti wal mimbari, kata Rasulullah, ar-Raudhatul Jannah. Ada sebuah daerah antara rumahku dengan mimbarku, maka itulah yang dimaksud dengan Raudhatul Jannah. Ini jamaah-jamaah yang datang untuk umroh, haji, yang berziarah ke makam Rasulullah biasanya mengejar untuk bisa sholat sunat di sini. Nah, suatu ketika, kawan-kawan yang dirahmati Allah, yang bunda dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Ya, kira-kira mungkin kita bisa membayangkan. Rasulullah duduk-duduk nih di atas tanah seperti ini dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri sambil ngomong pada para sahabat, "Ihdari mimbari, hadirlah ke mimbarku." Nah, itu sebuah perintah dari Rasulullah yang harus diikuti oleh para sahabat. Perintah Rasulullah adalah hadirlah di sekitar mimbar. Kemudian Rasulullah berjalan menuju ke mimbar, diikuti oleh para sahabat yang mungkin sedang tersebar duduknya di mana-mana di dalam Masjid Nabawi ini. Para sahabat kemudian bangkit dan duduknya dan berkumpul di sekitar mimbarnya Nabi. Lalu biasanya kalau perintah ini diberikan oleh Rasulullah, itu pertanda ada hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ada hal-hal penting yang akan disampaikan. Maka para sahabat kemudian menyiapkan dirinya untuk bisa mendapatkan, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah, tapi kejadian pada waktu itu berbeda. Manusia yang mulia itu kemudian naik ke mimbar beliau. Mimbar Rasulullah itu sebuah tempat yang ditinggikan, yang memiliki 3 anak tangga. Ketika Rasulullah sampai menapakkan kakinya di anak tangga yang pertama, Rasulullah SAW kemudian terdiam, tertegun sejenak. Lalu kemudian keluarlah dari mulut beliau yang mulia itu kata-kata amin. Kemudian Rasulullah naik lagi ke tangga yang kedua. Lagi-lagi beliau tertegun dan mengucapkan kata-kata amin. Demikian juga ketika Allah Akbar. Masya Allah. Mohon di mute Bu Yulhaini, mohon di mute. Sekali lagi, begitu Rasulullah sampai ke tangga yang ketiga, Rasulullah kemudian tertegun lagi, lalu mengucapkan kata-kata amin. Begitu saja. Kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya. Para sahabat menemukan keanehan kali ini. Biasanya kalau Rasulullah menyuruh hadir di depan mimbar beliau, dan pertanda ada suatu hal penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah, tapi kok kali ini Rasulullah tidak melakukan hal itu. Beliau hanya melangkah sampai anak tangga ketiga, kemudian turun dan selesai. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Biasanya kalau kau menyuruh kami berkumpul di depan mimbarmu, itu pertanda bahwa kami akan mendapatkan sesuatu yang penting dari engkau. Tapi kenapa tiba-tiba hari ini berbeda?" Kira-kira begitulah ya kawan. Apa jawab Rasulullah? Ketika kakiku melangkah ke anak tangga pertama, datang Jibril kepadaku dan dia mengucapkan kalimat ini, lalu aku aminkan. Lalu ketika naik ke tangga kedua, datang lagi Jibril mengucapkan sebuah kalimat, lalu aku aminkan, kata Rasulullah. Qulu amin, kata Rasulullah. Dan ketika naik ke tangga ketiga, Jibril datang lagi mengucapkan sebuah kalimat lagi dan diaminkan lagi oleh Rasulullah.
Setelah 3 kalimat itu diaminkan, kemudian Rasulullah turun dan menyampaikannya kepada para sahabat. Kawan-kawan tahu kalimat Jibril apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW itu? Kalimatnya seperti ini. Ketika sampai di tangga pertama, Jibril berkata pada Rasulullah, "Ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Qulu amin, kata Rasulullah. Dan sampai ke tangga kedua, Jibril berkata, "Ba'udan liman dzukirat indahu falam yusalli alaika." Qulu amin. Dan di tangga yang ketiga, "Ba'uda liman adraka abawaihil kibaru indahu au ahaduhuma falam yudkhilal jannah." Qulu amin. Kawan-kawan, 3 hal ini kita akan fokus kepada kalimat yang pertama. Kata Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Ba'udan. Ba'udan ini asal katanya adalah bu'dun. Dalam beberapa hadis, kata-kata ba'udan ini disebut juga dengan bu'dun. Dalam bahasa Indonesia, kalimat bu'dun ini kemudian diterjemahkan dengan kalimat sungguh rugi atau rugi besar. Tapi ketika kita mencoba mencari tafsirnya, ternyata maknanya jauh lebih berat daripada sekedar rugi besar. Bu'dun itu bermakna celaka besar. Sungguh celaka. Liman, bagi orang adraka Ramadan, yang bertemu dengan Ramadan, falam yughfarlah, sementara dia tidak diampuni oleh Allah. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, sungguh celaka bagi orang yang bertemu dengan Ramadan, sementara dia tidak diampuni oleh Allah. Lam yughfarlah, tidak diampuni bagi dia. Dan kata-kata Jibril itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai kepada tangga yang kedua, ba'udan liman dzukirat indahu falam yusalli alaika, sungguh celaka bagi orang yang disebutkan di depan matanya namamu, sementara dia tidak bersalawat kepadamu. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Dan ketika sampai ke tangga ketiga, wa'dun liman adraka abawayil kibaru indahu au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, sungguh celaka bagi orang yang masih punya ayah dan ibunya atau salah seorang di antaranya di dalam pengawasannya, sementara dia tidak diizinkan Allah untuk memasuki jannahnya. Kawan-kawan sekalian, kita fokus kepada yang pertama. Betapa celaka seseorang yang bertemu dengan Ramadan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Na'udzubillah min zalik. Mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita yang sudah berkali-kali, yang sudah puluhan kali bahkan bertemu dengan Ramadan. Akankah pernah di antara Ramadan itu yang berulang-ulang kali kita lakukan, yang berulang-ulang kali kita temukan, dan berulang-ulang kali pula kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan melakukan amalan sebanyak-banyaknya. Tapi adakah kemungkinan di salah satu Ramadan itu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Ini perlu kita pertanyakan kepada diri. Mengapa? Karena artinya kita termasuk orang bu'dun, orang yang celaka, orang yang sangat rugi besar, orang yang diaminkan perkataan Jibril oleh Rasulullah.
siapa-siapa. Doa kita dijamin oleh Allah. Ya, doa kita dijamin oleh Allah. Apapun yang akan kita sebutkan dijamin akan diijabah oleh Allah. Ini kalimat ini keluar dari mulutnya Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Betapa ijabah dari Allah atas doa Jibril seperti ini akan selalu pasti langsung diijabah oleh Allah. Bapak dan Ibu, kita lihat yang kedua. Ba'udan liman dzukiran indahu falam yusalli alaih. Sangat besar kerugian seseorang. Cilakku gadang bagi orang yang ketika disebutkan namamu, dia tidak bersalawat kepadamu. Maka jagalah salawat kita kepada Rasulullah. Setiap kali kita mendengar nama Nabi disebutkan, langsung otomatis bersalawat kepada beliau. Langsung otomatis bersalawat. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengaminkan. Sudah mengaminkan doa Jibril ini. Maka biasakan telinga kita ketika mendengar nama Rasulullah disebut, langsung kita bersalawat kepada beliau. Agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang buntun ini. Dan ketika Anda masih punya ayah, ketika Anda masih punya ibu, atau salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan kunci surga itu. Masih ada punya kesempatan Anda untuk yudkhilahul jannah, untuk diizinkan Allah untuk masuki surga, karena kunci surga masih ada. Kalau kesempatan itu juga tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan dibudunkan oleh Jibril dan diaminkan budun itu oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi artinya satu harapan kita bahwa Ramadan ini menjadi fasilitas terbaik bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena memang itulah target yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini dalil yang sangat paham kita, sangat hafal kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Bisa iya, bisa tidak. Tidak ada jaminan ternyata teman-teman. Tidak ada jaminan bahwa ternyata orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa dan betul-betul menjadi orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Karena ada hadisnya kan, betapa banyak orang yang berpuasa yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan itulah bu'dun yang kita lihat dari hadis sebelumnya. Lalu pertanyaan kita kemudian, bagaimana sih caranya kita berpuasa mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah? Ada dua hadis, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Ada dua hadis yang redaksi yang persis sama, yang posisinya dalam kitab-kitab hadis juga berdekatan, ya. Nah, tapi ada satu kata yang berbeda. Pertama, hadisnya bunyinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perbedaan hanya terletak pada kata-kata shoma dan qama. Man, siapa? Shoma, berpuasa. Ramadhan, siapa yang berpuasa di dalam Ramadan?
imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab. Mufasir hadis menjelaskan yang dimaksud dengan ihtisab di sini adalah dengan penuh perhitungan. Maka baginya adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni bagi dia apa-apa taqaddama, dosa-dosanya, min zambi, yang terdahulu. Jadi siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh perhitungan, maka dialah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah sebagai jawaban dari wa'dun ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama, kalau tadi soma, sekarang qama. Qama ini apa, Abi? Qama ini berdiri. Masih ingat? Dari akar kata yang sama muncul kata-kata iqamah, qiyamah, qiyamu. Nah, ini dia nih. Siapa yang berdiri di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi, siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, ada ulama yang mengatakan, siapa yang berpuasa di siang hari dan siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Jadi ada hadis, ada ulama yang menafsirkan hadis seperti itu. Man shoma Ramadan di siang hari, man qama Ramadan di malam hari, maka bagi mereka adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ternyata untuk bisa mendapatkan kalimat yang terakhir ini syaratnya dua, teman-teman. Imanan wahtisaban. Ini dia. Dengan penuh keimanan dan dengan penuh pertimbangan. Maka kawan-kawan sekalian, yuk luruskan lagi niat kita. Iman itu artinya apa? Bahwa puasa memang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain selain pada Allah. Selagi masih ada di antara kita yang niat puasanya adalah untuk menguruskan badan, selagi masih ada di antara kita yang niat puasanya agar kelihatan lebih cantik, selagi masih ada di antara kita yang niat melaksanakan puasanya agar dianggap soleh oleh orang lain, selagi ada di antara kita yang niat puasanya agar bisa mendapatkan, merasakan kenikmatan momen-momen kebersamaan di dalam bulan Ramadan, masih ada waktu 2 bulan bagi kita untuk meluruskan niat kita. Iman semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Poin pertama dari pola pertolongan Allah, luruskan niat. Bahwa kemudian dengan puasa Anda menjadi kurus, badan Anda menjadi lebih bagus, Anda menjadi cantik, itu perluasan dari niat itu tadi. Jangan itu kita jadikan niat. Itu menjadi sesuatu hadiah yang diberikan oleh Allah. Tapi niat kita adalah semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, syarat yang kedua. Jadi syarat pertama tadi apa? Iman. Syarat yang kedua, ihtisab. Ihtisab itu apa? Penuh perhitungan. Penuh perhitungan. Penuh hisab. Penuh perhitungan. Maksudnya apa, Bapak-Bapak dan Ibu? Nah, disinilah pentingnya kita memiliki ilmu tentang semua amal ibadah yang kita lakukan. Kita berhitung dengan semua amal ibadah kita. Kita paham mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kita paham mana yang harus kita kejar dan mana yang bisa kita tidak kejar. Saya masih ingat ketika haji 2018 dulu. Dan ini sebenarnya perulangan dari beberapa umroh sebelumnya. Saya temukan teman-teman saya yang mengejar untuk melaksanakan umroh berulang-ulang. Dan karena hari panas ya, biasanya umroh itu kan kita harus mabit dulu, harus miqat dulu. Harus mengambil miqat dulu.
Biasanya mikatnya di Tan'im, ya, atau di Masjid Aisyah di Tan'im. Nah, karena ingin bisa umroh berulang-ulang, maka biasanya rombongan-rombongan itu akan berangkat sekitar jam 12 malam dari hotel. Pergi ke Tan'im dulu untuk ngambil mikot. Dari sana, kemudian barulah melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Umroh itu rangkaiannya panjang, Bapak dan Ibu. Ada sya'inya, ada tawafnya, ada sya'inya, dan itu melelahkan. Itu kegiatan fisik. Seluruh kegiatan umroh itu selesai nanti sekitar jam 4. Badan sudah capek, letih luar biasa, lalu sebagian besar dari mereka memutuskan untuk pulang ke hotel dan merasa cukup sholat subuh berjamaah di hotel saja. Mereka kejar umroh dengan segala keletihan. Mereka tinggalkan 100.000 kali pahala sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat lain. Ihtisab, bagaimana beribadah perlu penuh perhitungan. Dari mana kita bisa melakukan perhitungan? Dari ilmu yang kita miliki. Bukan itu saja. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia tidak keluar dari tempat salatnya, dan dia menunggu waktu syuruk, lalu dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala yang setimpal dengan umroh. Anda bayangkan, teman-teman yang mengejar umroh malam hari, mereka tinggalkan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram, ya, 100.000-nya hilang, kemudian mereka tidak dapat apa-apa. Anda bayangkan dengan seseorang teman yang lain yang tidak meletihkan badannya tengah malam untuk ikut umroh seperti itu. Mereka jaga sholat jamaah subuhnya di Masjidil Haram, mereka iktikaf, dan mereka tunggu matahari terbit, dan mereka tidak keluar dari tempat sholatnya. Mereka kemudian sholat 2 rakaat, mereka mendapat pahala yang sama dengan orang yang pergi umroh tadi malam. Kebayang gak tuh? Betapa ternyata ibadah ini perlu dilakukan dengan ilmu yang cukup, penuh dengan perhitungan. Itulah ihtisab itu. Dan ini menjadi syarat untuk mendapatkan pengampunan Allah di dalam bulan Ramadan nanti. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan kita kemudian, apa sih ihtisab dalam bulan Ramadan? Nah, jawabannya adalah masih ada 2 bulan lagi bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang bulan Ramadan ini, agar puasa kita besok kita lakukan dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan. Ingat, Rajab adalah saatnya bagi kita untuk menanam, untuk menghadirkan rasa rindu itu. Dan Sa'ban nanti, sampai awal Ramadan nanti akan menjadi momen bagi kita untuk menjaga rindu itu, memupuk rasa rindu itu. Kita perbanyak ibadah kita apapun. Kita tingkatkan ibadah kita di dalam 2 bulan tersisa ini. Apapun itu, tingkatkan secara kualitas, tingkatkan secara kuantitas. Sehingga nanti mesin kita sudah panas. Momen itu sudah kita bangun. Momen itu sudah kita jaga. Dan ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita akan wow dengan satu Ramadan. Kita akan mendapatkan sensasi yang luar biasa. Mengapa? Karena rindu itu sudah kita bangun dan kita pupuk selama 2 bulan, kawan-kawan. Dan ketika Ramadan itu kita lakukan, insya Allah imanan wahtisaban, kita lah yang akan mendapatkan ghufiralahu ma taqaddama min dzambik. Orang-orang yang telah diampuni dosa-dosa yang berlalu, inilah orang-orang yang bersih. Dan dialah yang nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Bukankah Ramadan akan dihadiahkan takwa bagi orang-orang yang iman dan wahtisaban tadi? Disinilah benang merah dari hadis dan ayat yang kita bacakan tadi, teman-teman. Ingat,
Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman taqahu natazid. Bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang berbaju baru. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id, tetapi sesungguhnya itu adalah walakinnal id liman taqahu natazid, dengan adalah sesungguhnya Idul Fitri itu adalah bagi orang yang takwanya meningkat. Maka ketika kita persiapkan diri kita sejadi-jadinya semaksimal mungkin, kita tingkatkan ibadah kita secara kuantitas dan secara kualitas selama 2 bulan ini. Kita hadirkan rasa rindu kita, kita pupuk, kita jaga rasa rindu itu. Satu Ramadan nanti kita akan mendapatkan wow yang luar biasa, akan mendapatkan sensasi yang luar biasa, karena kita siap untuk menanti Ramadan. Dan Ramadan itu akan kita tempuh dengan iman dan wahtisaban. Maka kita bermohon kepada Allah, Allah berkenan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga 1 Syawal nanti adalah menjadi hari raya kita. Walakinnal id liman taqahu natazid, bahwa sesungguhnya Idul Fitri itu adalah bagi orang-orang yang takwanya meningkat. Dan kitalah yang berhak bergembira di 1 Syawal itu. Jangan lagi seperti selama ini kita menumpang bergembira di pesta orang lain. Karena kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Karena kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang mungkin tidak diampuni oleh Allah. Dan kita mungkin termasuk kepada mu'dun yang dimaksud oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Kawan-kawan sekalian, sampai kita kepada akhir, semoga Allah ridho dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah agar kita benar-benar mampu memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Uhibbukum fillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak butuh ya ilmu yang cukup. Tentunya apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dari Abi ini menambah khasanah kita untuk mempersiapkan bulan yang kita rindukan, dan kami yakin setiap kita merindukan bulan ini. Maka dia juga bilang sering-sering kita berdoa bagaimana supaya kita diberkahi dalam Rajab dan Syaban, dan telah sampaikan usia kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Baik, sahabat jannah, semuanya mungkin ada yang perlu di-sharing, ya, didiskusikan pada pagi hari ini. Fadol, kami persilakan. Silakan menggunakan fitur raise hand-nya. Sepertinya apa yang kita sebutnya yang buka kamera itu sudah paham betul ini.